Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring Kendal. Kami merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kami mempunyai unit yang berada di Kecamatan Weleri yang menampung 40 orang penerima manfaat, yaitu Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Weleri. Untuk kami ada di Cepiring, ada di Kecamatan Cepiring, Desa Botomulyo. Kami menampung 100 orang penerima manfaat. Pada hari ini kami kedatangan tamu dari Harpi Melati, Cabang Kendal, yang ingin berbagi kepada sesama. Dalam hal ini lanjut usia terlantar. Berikut podcast bersama kami PPSLO dan Harpi Melati Kendal. Bertemu dengan saya pada siang hari ini. Kami mendapatkan kunjungan dari Harpi Melati Cabang Kendal bersama dengan Ibu Dira. Silakan memperkenalkan diri, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi, saya cintai, saya hormati, saya banggakan segenap petugas di Panti Lanjut Usia Cepiring. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa berkunjung di sini bersilaturahim, sekedar berbagi cinta kasih, merasakan apa yang Eyang Uti dan Eyang Kakung rasakan, seperti apa berdomisili atau di rumah Panti Lanjut Usia ini ya. Kami berusaha untuk berbagi, mudah-mudahan apa yang kami berikan pada saat ini bisa bermanfaat, dan alhamdulillah untuk kelanjutan pada event berikutnya tidak hanya sampai di sini saja, mudah-mudahan akan tercipta sinergi antara Harpi Melati Kabupaten Kendal dengan Panti Lanjut Usia di Cepiring Kendal. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan, apabila yang kami berikan tidak seberapa, tapi kami berharap mudah-mudahan bermanfaat bagi Eyang dan Uti yang ada di sini. Nama saya Dila, yang dalam hal ini sebagai Wakil Ketua DPC Harpi Melati Kabupaten Kendal, yang insyaallah pada periode dan event-event berikutnya juga bisa kembali lagi ke sini, karena apabila tak kenal maka tak sayang. Demikian. Oke, Bu. Kita lanjut lagi ya, Bu. Sebenarnya kalau untuk orang awam ataupun masyarakat pada umumnya itu kan sebenarnya belum semua itu tahu Harpi itu apa sih. Boleh diceritakan sedikit, Bu, Harpi itu apa? Sejarah dari Harpi Melati, kami perkumpulan perias pengantin. Adapun kepanjangan dari Harpi Melati, Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, yang di tiap kabupaten dan di tiap kecamatan kami ada kelompok atau perkumpulan tersebut, dan alhamdulillah kami DPC Harpi Melati Kabupaten Kendal sudah berbadan hukum, dan insyaallah akan jam terbang kita akan lebih tinggi lagi. Kami ada sekitar 270-an anggota. Kalau untuk pengurus sendiri ada 23 pengurus. Setiap 2 bulan sekali kami mengadakan pleno di gedung Disdikbud, dan kebetulan karena kita di Disdikbud itu termasuk pendidikan non formal. Jadi untuk istilahnya untuk penanggung jawab kami atau pelindung kami Ibu Caca Diko, dan untuk pembina harian beliau dari Dinas Disdikbud dan Dinas Pariwisata. Demikian sekilas tentang Harpi Melati. Sejak kapan ini, Bu, yang di Kendal? Kalau dari di Kendal sendiri itu sudah berdiri hampir 20 tahun yang lalu. Ya sudah lama sekali, mungkin 30 tahun yang lalu, tapi kami bergabung sudah 15 tahun yang lalu sampai sekarang hampir 20 tahun. Kalau Harpi Melati sendiri lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1981 yang lalu. Sudah hampir 42 tahun. Usia yang matang kalau untuk seorang sebagai seorang ibu atau apa ya.
ibaratnya lagi, kalau bunga lagi mekar-mekarnya ya. Puber kedua ya Bu. Janganlah. Lalu tujuan dari Harpi ini apa Bu? Kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya itu apa saja? Tujuan dari Harpi Melati, kami ada beberapa bidang organisasi itu fungsinya untuk mengkoordinir semua anggota. Kemudian ada bidang ekonomi untuk mengelola ke ekonomi, yang ekonomi itu dari mana? Dari UMKM, perias-perias yang punya keahlian memasak ataupun bikin snack, bikin apa, kita alokasikan ke situ, kita jual, kita mendapatkan dana. Karena kita organisasi profesi, jadi kami tidak ada bapak asuh. Jadi intinya dari kita, oleh kita, untuk kita. Setiap 2 bulan sekali kita mengadakan pertemuan, kita kutip dana sekitar 25.000, dan 25.000 itu sudah kita alokasikan untuk 10.000 snack, 5.000 kas, gitu nggih. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan di bidang pendidikan. Kita ada bidang pendidikan untuk menularkan keahlian dari masing-masing perias untuk bisa ditularkan kepada perias yang lain. Gitu. Jadi ada bidang sosial seperti saat ini yang kami lakukan. Timing yang lalu kita itu ke panti asuhan. Jadi kenapa juga kami ingin berbagi ke panti, ke panti lanjut usia. Memang tidak mudah, tapi alhamdulillah teman-teman semua antusias untuk menyambut, karena suatu saat juga tidak akan memungkiri, waktu akan berjalan bahwa kita juga akan merasakan bahwa kita juga termasuk manula. Intinya itu sosial dan sosial kita tanamkan kepada anggota agar mempunyai jiwa sosial. Gitu. Lalu untuk kunjungan pada hari ini dalam rangka memperingati apa Ibu? Kami punya program kerja. Jadi setiap tahun kita selalu mengadakan evaluasi program kerja. Kalau bidang pendidikan mengadakan seminar kecantikan, kemudian organisasi, pembetulan administrasi ataupun merekrut anggota sebanyak-banyaknya agar bisa bergabung di Harpi Melati. Dan ini program dari bidang sosial. Bidang sosial yang pada tahun ini periode 2024 memang sudah kita alokasikan ke sini, dan itu sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Memang kita mau berkunjung, berbagi cinta kasih kepada ibu-ibu atau eyang-eyang yang ada di panti lanjut usia. Kalau dulu itu ada istilah panti jompo, tapi memang kok kayaknya lebih akrab yang sekarang panti lanjut usia. Tidak terlalu, kalau dalam orang menonjol itu tidak terlalu menohok. Lebih halus. Ya, gitu. Istilahnya seperti itu, panti lanjut usia. Baiklah, mungkin ada perwakilan dari ibu-ibu Harpi Melati yang lain yang mau bergabung dengan kami. Ibu Ketua, kami persilahkan Bu Anjar. Telah bergabung bersama kita Ibu Anjar. Beliau adalah ketua dari Harpi Melati cabang Kendal ya Ibu ya. Ibu Anjar ini tadi saya sempat lihat sosmednya loh. Saya lihat hasil make upnya beliau ini TOP BGT. Ibu Anjar, bagaimana pengalaman Ibu setelah berkeliling di panti kami, bisa diceritakan sedikit? Saya itu sering lewat sini Mbak sebenarnya. Maju. Maaf menjawab pertanyaan dari Mbaknya tadi. Sebenarnya saya sering lewat sini, tapi belum dibelokkan hatinya sama Gusti Allah ya. Dengan adanya program dari bidang sosial, kita sudah memutuskan bahwa tahun ini kita berbagi apa ya, sedikit berbagi ke panti lanjut usia. Alhamdulillah sekarang sudah kesampaian. Begitu tadi saya masuk, pikiran saya itu
itu kayak ruangan los, terus satu kamar ternyata itu masuknya kayak kampung ya, jadi lebih segar, lebih ibu-ibu atau eyang-eyang kakak yang putri itu lebih bisa berhirup udara segar, bisa kayak di kampung gitu ya. Nah setelah saya masuk dengan keadaan kondisi yang mentalnya kurang terganggu, terus ada kesehatan yang terganggu juga, itu hati saya itu merasa bersyukur karena orang tua saya, mertua saya tidak mengalami hal seperti itu. Berarti kita khususnya Harpi Melati itu berarti termasuk anak-anak yang berbakti. Kalau melihat keadaan ibu-ibu atau eyang-eyang yang di sini, padahal tadi sudah saya tanya satu persatu, ada yang punya anak tapi ditinggalkan, ada yang anaknya di luar negeri, yang di rumah cucunya masih kecil-kecil nggak bisa ngerawat, terus akhirnya titipi. Ada yang malah dari Medan, tadi tak tanya eyang putri yang siapa itu namanya, dari Medan, nah udah bisa bahasa Jawa. Nah, dia bilang katanya ditaruh di sini sama cucunya tuh tinggal pergi gitu. Jadi berbagai macam pengalaman yang tadi kita merasa bersyukur ya, masih jadi anak yang berbakti, anak yang soleh, karena orang tua kita nggak terlantar. Seperti itu hati dan ungkapan ibu-ibu semua, terutama saya. Mungkin selanjutnya juga program ini tidak akan terputus. Kalau kita ada rezeki, ada kesempatan, kita semua Harpi Melati khususnya masih berlanjut ya untuk berkunjung, untuk ikut bertanggung jawab walaupun ini kan istilahnya dibantu pemerintah ya, tapi kalau nggak ada swadaya dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya kan kurang gimana ya, sosial kita itu nggak jalan gitu. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan untuk berkunjung di dinas sosial. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ada kesan dan pesan untuk kami, mungkin ada masukan untuk kami selaku petugas di sini? Kalau kesannya itu semua pengurus atau pembina di sini mungkin kita sangat sabar ya, sangat penyayang orang tua, sangat sabar, karena mengurus orang tua satu saja susah, apalagi mengurus orang tua 100. Kalau ibu-ibu yang di sini tidak diberi kesehatan atau empati atau sosial yang tinggi, tidak akan bisa Bu bekerja di sini walaupun digaji. Jadi kan pikiran saya itu gini, kerja di sini tidak harus digaji, tapi kita cari ibadah, jadi cari berkahnya gitu. Syukur alhamdulillah bisa jadi ladang pahala kita gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Ada tadi mungkin ibu-ibu dari anggota yang lain yang mau bergabung? Untuk Ibu Anjar, Bu Dila, dan juga ibu-ibu yang lain, kami selaku perwakilan dari PPSLU Cepiring beserta penerima manfaat atau eyang-eyang yang ada di sini, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan perhatiannya Ibu. Semoga silaturahmi tidak terputus dan semoga bisa menjadi ladang pahala untuk ibu-ibu sekalian. Sampai bertemu di lain waktu. Kami selaku pengurus, apabila banyak kesalahan dalam penyambutan hari ini, kiranya dapat dimaafkan ya Ibu. Teman-teman jangan lupa di follow akun Instagram kami, akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Ibu.